Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Dwi Pramana dengan NIM 9820250008. Saya dari jurusan Rekayasa Elektro, Prodi Teknologi Listrik, kelas 1TL1 dari kelompok 1. Kali ini saya akan membuat video yaitu mata kuliah keagamaan materi bagaimana manusia bertuhan bab 2. Kali ini saya akan langsung masuk ke materi, yaitu seputar bagaimana manusia bisa bertuhan. Mari kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia pada lemma spirit, spiritual, dan sejenisnya. Perhatikan kata berikut, yaitu ada spiritual, yaitu berhubungan dengan atau bersifatnya kejiwaan, rohani, atau batin. Spiritualisasi, yaitu pembentukan jiwa, penjiwaan, spiritualisme. Satu, aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian. Ia menumpahkan perhatian pada ilmu-ilmu gaib seperti mistik. Dan dua, kepercayaan untuk memanggil roh-roh yang sudah meninggal. Ketiga, ada spiritisme. Coba pula Anda cari pengertian etimologis kata spirituality dalam Kamus Bahasa Inggris atau kata rohani dalam bahasa Arab. Bandingkan dengan juga informasi Kamus Webster yang menurut asal kata spiritual dari kata benda bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti nafas, dan kata kerja spire yang berarti untuk bernapas. Pernyataannya, mengapa pemahaman kita tentang masalah ini begitu penting? A. Menelusuri konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. 2. Mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Menurut Zohar, kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Menurut Ahmad Suwaidi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan sebagai respon terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Adapun Ginanjar berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi dan senantiasa dirindukan kehadirannya. Baik, sekian bagian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Johar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Nah, menurut Ahmad Zawidi, itu spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Nah, adapun Ginanjar 2004 ayat 107 sampai ayat 109 yang berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusairi sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Nah, karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya roh lah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Nah, roh manusia menurut Islam adalah suci
karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati atau qalb, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancari oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani atau hati yang tercahayai. Namun roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal pada saat-saat tertentu. Cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya roh disebut dengan hati yang gelap atau qalb julmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya, manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Oke, selanjutnya salah satu pengaruh roh dalam diri manusia adanya potensi untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Dengan roh, manusia bisa mengetahui bahwa seharusnya ia mengikuti dan menjalankan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan adanya roh, manusia memiliki bakat untuk menjadi makhluk yang baik dan berorientasi kepada kebenaran dan kebaikan Tuhan. Namun cermati foto di atas, buatlah argumen akademik mengapa potensi ruqyah pada diri manusia tidak berfungsi atau mendorong manusia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Roh, spirit, membuat manusia dapat mengalami pengalaman batin atau pula disebut dengan pengalaman rohani. Setiap manusia tentu mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang beraneka ragam. Masing-masing orang juga memiliki ekspresi yang berbeda untuk menunjukkan pengalaman rohani tersebut. Ujung-ujungnya, mereka yang pernah mengalami pengalaman rohani yang dramatis dan berkesan dalam dirinya akan cenderung semakin spiritualitis. Dalam hal ini kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiositas. Religiositas menyaran pada ekspresi keagamaan seseorang, sedangkan spiritualitas menyaran pada ekspresi rasa bertuhan. Kata spiritual seringkali dilawankan dengan kata material, apabila material sering dikaitkan dengan hal-hal yang tampak bersifat lahir dan mudah terserap dengan pencendera. Maka spiritual kebaikan dari itu, ia dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak dan metafisik. Paham materialisme secara mudah dapat diartikan sebagai paham yang memuja sesuatu yang kasat mata dan mudah diindra. Sebaiknya, spiritualisme seringkali diterjemahkan sebagai paham yang lebih memprioritaskan hal-hal yang batin, metafisik, dan substansif. Nasib manusia turut ditentukan oleh karakternya, sedangkan karakter ditentukan oleh budaya. Budaya ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan ditentukan oleh sikap, dan akhirnya sikap dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu. Paradigma kita tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi corak karakter kita. Apabila paradigma kehidupan, maka karakter yang dibentuk pun akan mencerminkan kedua paradigma tersebut. Meskipun pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Tidak jarang di antara kita bahkan ada yang mengidap penyakit spiritualitas. Penyakit spiritualitas adalah kondisi diri yang terfragmentasi, terutama
dari pusat diri. Sebaliknya, kesehatan spiritualitas adalah kondisi keutuhan yang terpusat. Jika seseorang ingin mengalami kesehatan secara spiritual, sudah sewajarnya ia menjalani kehidupan ini dengan mengambil lokus dari pusat diri, pusat spiritual dan pusat hakiki yang sebenarnya ada dan bersemayam dalam dirinya. Lokus kesadaran manusia terletak di hati. Ia adalah hakikat terdalam kemanusiaan. Sebagai hakikat manusia yang terdalam, hati selalu berada di sisi Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Tuhan berada di dalam hati orang-orang yang suci. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif, materialistis, dan berlebihan. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan, sehingga darinya terpencar energi positif yang kemudian mempengaruhi nilai dan sikapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Fauzaki dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi berikutnya dari teman saya. Apabila penyucian hati mampu mengontrol dorongan instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang lahir adalah sikap dan perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Bagaimana menggapai cahaya Tuhan? Perhatikan ayat berikut yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan pengaruh lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.